Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tadi kita sudah membahas terkait dengan kelinci, terus yang kuda ya, jadi ternak kuda, kelinci ya. Terus untuk materi kali ini kita akan masuk ke dalam materi terkait dengan ternak babi ya. Oke, jadi ini pengalaman ya, pengalaman bagi Ibu. Kalau di daerah Sulawesi sebenarnya agak jarang ada ternak babi ya, tetapi ada beberapa daerah yang ada babinya ya. Kalau di daerah Sulawesi yang pelihara ternak babi itu di daerah-daerah non-muslim ya, seperti itu aja ya. Jadi makanya Ibu untuk lihat secara langsung belum pernah, tetapi kalau secara jarak jauh itu sudah pernah ya. Oke, tetapi yang menjadi hal yang paling berpengalaman ya di Kupang, Ibu pertama kalinya melihat babi secara dekat ya. Oke, kita masuk ke materi terkait dengan ternak babi ya. Oke, apakah kita melihat ya tampilannya? Materi bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Ya, kita masuk ke ternak babi ya. Jadi jika ada yang mau ditanyakan, adik-adik cukup mengangkat raise hand ya, memanfaatkan fitur raise hand, ataukah jika adik-adik ada yang masih malu, bisa memanfaatkan fitur chat Zoom ya. Oke, kita masuk ke dalam materi terkait dengan ternak babi ya. Jadi umumnya babi juga masuk dalam kategori hewan liar ya, karena ada tujuan produksi tertentu, makanya babi diciptakan ya. Oke, yang menjadi outline-nya ya, karena ini materi pengantar, jadi perlu kita ketahui terkait dengan taksonomi, terus klasifikasi ternak, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tipe babi ya. Jadi klasifikasi babi itu apa yang mempengaruhi ya. Terus yang terakhir adalah bangsa dan jenis ternak babi. Oke, kita lihat dari taksonomi ya. Taksonomi di sini ternak babi dia masuk kelas mamalia juga ya. Kelas mamalia artinya kan juga masuk dalam kategori hewan yang menyusui ya. Terus dia masuk dalam ordo Artiodactyla ya, jadi berkuku ganjil ya. Kalau kemarin kuda dia masuk kategori berkuku genap ya, sedangkan babi dia masuk dalam kategori berkuku ganjil ya, jadi makanya masuk dalam kategori ordo Artiodactyla ya. Terus dia masuk ke dalam famili Suidae ya. Oke, Suidae itu dia masuk dalam bagian-bagian untuk jenis Artiodactyla atau ternak babi ya, familinya Suidae. Terus dia masuk genus Sus dan spesiesnya adalah Sus domesticus ya. Karena babi ini awalnya adalah hewan liar, karena dia mengalami domestikasi atau penjinakan dan lain sebagainya, makanya untuk spesiesnya adalah Sus domesticus ya. Terus ada berbagai macam jenis spesies ya yang terdapat di daerah Indonesia ya. Misalkan untuk di daerah Kalimantan ada istilah spesies sus barbatus ya. Di sus barbatus ini terdapat 6 subspesies lagi ya. Jadi di bawah lagi spesies ada subspesiesnya lagi, itu malah ada yang jenis terdapat 6 subspesies lagi ya yang di daerah Kalimantan ya. Jadi di daerah Kalimantan itu spesiesnya ada sus barbatus, sus buculentus ya, terus ada juga sus cedifrons ya. Terus untuk di daerah Sulawesi itu ada sus celedensis dan sus heurenis ya. Terus untuk di babi liar Filipina ada spesies sus philippensis dan sus salvanius ya. Jadi di bawah spesies itu ada lagi subspesies
spesiesnya lagi ya. Terus kalau di daerah Eropa ada Subscrova, terus yang di daerah timur ada spesies Sus timoriensis ya, terus Sus pericolsus, dan untuk daerah-daerah Asia ya, itu ada juga spesies Sus pittatus ya. Jadi banyak jenis ya spesies ya untuk terkait ternak babi ya. Oke. Untuk sebenarnya untuk ternak babi ya, jadi ada 3 jenis ya. Kenapa diternakkan, kenapa dipelihara, itu ada 3 jenis ya tipe ya. Jadi ada yang tipe lemak, large type, ada tipe daging, meat type, atau biasa masuk dalam kategori pork. Terus ada yang tipe dwiguna ya. Tipe dwiguna adalah bakor ya. Jadi dari klasifikasi ini, kenapa diklasifikasikan masuk di layer type, pork type, dengan type. Kita lihat ya. Kalau untuk layer type, karena ukuran tubuh berlebihan, lebar dan dalam, cepat atau mudah menjadi gemuk, kemampuan dalam pembentukan lemak cukup tinggi, ukuran kaki yang pendek. Contoh bangsa babi itu Indonesia cenderung ke arah tipe lemak. Nah, jadi ya umumnya kalau ternak babi kan memang gemuk ya, tapi ada yang berbagai tingkatan yang perlu perhatikannya. Jadi kalau yang jenis tipe lemak ya, karena mungkin kurang lemaknya lebih tebal ya, type-nya lebih tebal ya. Ini yang beberapa spesies masuk ke dalam tipe large type ya. Tapi yang bangsa-bangsa sapi yang di Indonesia itu cenderung masuk ke arah tipe ini. Terus kita lihat masuk ke tipe yang kedua, itu ada tipe daging atau biasa disebut sebagai meat type atau pork type ya. Oke. Kita lihat ya, ukuran tubuhnya panjang, dalam dan halus, bagian sisi tubuhnya panjang, dalam. Kita lihat apa yang menjadi hal. Oh ya, susunan badannya padat, lemaknya sedikit. Jadi makanya masuk dalam kategori tipe daging karena lemaknya itu sedikit ya. Lemaknya sedikit, berbeda halnya yang large type. Karena large type itu lemaknya tebal sekali ya. Itu yang menjadi ciri khas. Oke. Oh, no. Lagi ini jadi itu karakteristik dari masing-masing ya. Jadi yang tipe lemak karena lemaknya lebih banyak ya, lebih tebal. Kalau yang tipe daging karena perlemakannya agak sedikit ya. Kemudian yang tipe dwiguna atau bacon type itu ukuran tubuhnya panjang, dalam, tubuh sedang dan halus, ukurannya lebar, tubuh sedang, timbunan lemak sedang, halus. Kelompok babi tipe bakor banyak diternakan di Inggris, Belanda, Kanada, dan Polandia ya. Contohnya itu seperti Yorkshire, Landrace, dan Penworth ya. Jadi untuk jenis-jenis tipe dwiguna seperti spesies atau jenis babi yang Yorkshire, Landrace, dan Penworth ya. Jadi inilah klasifikasi dari ternak babi ya. Jadi diklasifikasikan apakah dia tipe lemak, tipe daging, atau tipe ya. Oke, faktor yang mempengaruhi pembentukan tipe babi ya. Jadi kenapa ternak babi dipelihara, untuk jenis apakah dia jenis lemak, ataukah dia jenis pork type, ataukah dia jenis bacon type ya. Apa yang mempengaruhi, faktor apa yang mempengaruhi? Yang pertama adalah pemasaran atau market ya. Jika pemasaran yang banyak cenderung untuk menghasilkan daging, ya pasti yang ternak yang dipelihara adalah yang jenis tipe meat ya. Tetapi ada juga yang ingin pemasarannya yang memiliki daging yang kalau perlemakannya banyak, otomatis kan dia memiliki cita rasa atau aroma yang lebih khas ya, karena perlemakan itu baunya lebih ke arah volatil ya.
jadi memiliki bau yang khas ya. Jadi tergantung ya. Jadi tergantung pemasaran. Terus yang kedua adalah tergantung dari tujuan peternakan ya. Kenapa dipelihara ini ya? Kenapa dipelihara? Jadi bukan cuma ternak babi ya. Itu juga yang mempengaruhi pembentukan itu juga di beberapa jenis ternak ya. Kenapa perlu dipelihara ya? Apa tujuannya? Ya, tujuannya untuk produksi apa dan sebagainya. Terus yang ketiga bangsa dan strain ya. Jadi jika kita ingin memelihara misalkan ternak jenis bakon, jenis land type atau jenis mid type, kita harus pelihara sesuai dengan bangsa atau strainnya ya. Jangan pelihara kalau misalkan saya mau pelihara land type, tetapi kita yang pelihara adalah strain yang masuk dalam kategori four type ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Terus yang faktor yang selanjutnya adalah makanan ya. Jadi sebenarnya untuk peternakan yang menjadi faktor penentu keberhasilan adalah 70% itu adalah dari makanan ya. Walaupun jadi faktor-faktor genetik yang mempengaruhi ya, nanti adik-adik akan belajar lebih lanjut ya terkait mata kuliah genetika, kuliahan itu ekspresi fenotip suatu ternak itu sangat artinya memang sangat dipengaruhi oleh dari faktor genetik ya. Tetapi untuk faktor ekspresi luar, misalkan lingkungan, makanan juga menjadi faktor penentu ya, faktor penentu pembentukan pembentukan ternak itu sendiri ya, yang tertampil secara genetik secara fenotip ya. Jadi kan ekspresi gen itu ada dua ya, ekspresi gen yang ditampakkan ya, ditampakkan itu artinya yang secara terlihat secara fenotip ya, misalkan bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana ya itu. Terus yang kedua ekspresi gen yang tidak terlihat ya, tetapi secara genetik ada. Oke, tapi tidak ditampilkan secara fenotip. Itu yang perlu adik-adik ketahui ya. Terus saat pemotongan ya, jadi proses pemotongan juga memberikan pengaruh ya untuk pembentukan tipe babi. Jadi inilah beberapa faktor ya yang mempengaruhi pembentukan tipe babi ya. Jadi ada pemasaran, tujuan, bangsa, strain atau makanan dan saat pemotongan ya. Tetapi yang perlu adik-adik ketahui ya, umumnya ya ternak yang ada ya saat ini seperti sapi Bali, seperti sapi perah, seperti kambing itu awalnya babi ya, ayam itu pada awalnya adalah dia masuk kategori hewan liar ya, tetapi karena ada tujuan tertentu ya, tujuan pemeliharaannya, makanya masuk dalam kategori hewan yang diternakan ya. Hewan yang diternakan otomatis karena ada tujuan produksi yang ingin mau diambil ya, misalkan misalkan kayak buaya ya, buaya itu hewan liar, hewan buas ya, tetapi karena ada tujuan misalkan dia untuk produksi kulit ya, jadi makanya masuk dalam kategori hewan ternak ya. Jadi buaya sudah masuk dalam ternak ya, karena sudah dipelihara untuk tujuan hal tertentu ya. Oke, kita lihat satu-satu ya terkait dengan bangsa dan jenis ternak babi. Nanti materi ibu kan sudah ada di e-learning, adik-adik pelajari. Terus yang kedua adik-adik ada modulnya juga ya. Jadi ibu kan sebenarnya materinya dari modul juga ya. Adik-adik pelajari lagi karena ibu cuma mengambil beberapa poin saja ya. Intinya adik-adik belajar modul, belajar materi ya. Oke, kemudian kita masuk terkait dengan bangsa atau jenis ternak babi ya. Kita lihat di sini yang jenis Yorkshire atau Largo White ya. Jadi Yorkshire itu dia masuk tipe dwiguna ya. Oke, ciri-cirinya dia berkembang dengan biak. Ciri yang karakteristik secara fenotipnya itu babi ini dia berwarna putih dengan muka oval, telinga tegak ya. Terus termasuk tipe keibuan karena liter size-nya banyak.
litter size itu jarak beranaknya banyak ya, maksudnya jumlah anaknya banyak dan keduanya sangat bagus ya. Termasuk jenis ternak yang memiliki lebih banyak anak ya. Misalkan dalam satu kelahiran bisa bahkan sampai 5, 12 ya, tergantung dengan jumlah putingnya ini ya. Jumlah putingnya ya, kalau semakin banyak ya, kalau ada berapa daerah ya, misalkan di Papua ya, harga dari ternak babi itu dihitung dari jumlah putingnya ya. Jadi kalau semakin banyak putingnya artinya dia memiliki harga yang lebih mahal ya. Oke. Persentase karkasnya tinggi, berat jantan bahkan ada yang 450 kilo ya, yang khusus jantan. Terus kalau yang betina lebih ringan lagi ya, hanya sekitar 365 kilo yang paling berat ya. Jadi ini ternak babi ya, yang jenis Yorkshire. Oke, kemudian kita lihat Landrace ya. Apa yang membedakan dari Yorkshire dengan Landrace ya? Landrace juga termasuk dalam tipe Dwiguna ya. Oke, kita lihat ciri-cirinya: tubuhnya panjang, besar dan dalam, warna putih dengan bulu yang halus, kepala kecil agak panjang, ya, dengan telinga terkulai. Kepala kecil, kalau ini emang ini yang lebih terlihat lebih dulu. Oke. Terus lehernya panjang, punggung membentuk seperti busur ya, panjang dan lebar bahu rata, halus, kaki letaknya baik dan kuat, dengan paha yang berbentuk bulat, tumit yang kuat, puting susunya 6-7 buah ya. Jadi satu kelahiran saja bisa lebih kurang lebih 6 ekor ya, bahkan lebih ya. Terus untuk berat jantan ini lebih ringan ya dibandingkan yang tipe Yorkshire. Kalau yang jantan dewasa dia beratnya maksimal 410 dan untuk yang betina 340 kilo. Jadi ini adalah jenis Landrace ya. Oke, terus yang tipe selanjutnya adalah Chester White ya. Jadi kalau dilihat di sini dia agak lebih pendek ya. Lebih pendek dibanding yang jenis Landrace dengan yang Yorkshire ya. Memiliki ukuran medium dengan telinga droopy. Ya, yang menjadi ciri khasnya adalah telinganya. Terus biasanya memiliki taring besar untuk mencari makan. Ya. Jadi ada taring juga ya di sini. Terus kemampuan mereka untuk berproduksi tinggi. Babi dari breed ini biasanya lebih agresif ya. Jadi kalau dilihat secara tampilan memang terlihat lebih agresif ya, karena ada taring. Jadi mungkin tidak terlalu jinak ya untuk jenis Chester White. Oke, terus ada yang tipe Duroc ya, yang tadi Yorkshire, Landrace ya, itu dia berwarna putih. Yang jenis babi yang selanjutnya ini adalah Duroc ya, dia berwarna coklat kemerahan ya, menjadi ciri khasnya. Kita lihat ciri-cirinya: tubuh panjang, besar, warna merah yang bervariasi, mulai dari merah muda sampai merah tua ya. Terus punggungnya berbentuk busur, kepala sedang, produksi susu cukup baik dan banyak anak ya. Jadi Duroc juga produksi susu juga ya. Terus beratnya hampir kalau yang jantan 465 kilo, yang betina juga lebih sama ya, besar kayak juga ada yang beratnya 455 kilo ya, jadi besar-besar ya. Oke, yang untuk saddleback yang menjadi ciri khasnya ini ya, warnanya juga berbeda ya. Dia warna di antara Landrace hitam dan putih ya. Jadi ada istilahnya yang ini ya, ada Wessex saddleback.
biasanya saddleback ya. Dia di antara landrace hitam dan putih ya. Terus makanya dia ini merupakan hasil persilangan juga ya. Jadi, dengan landrace hitam dengan landrace putih, jadi menghasilkan jenis spesies yang baru. Hidung begini. Jenis yang baru ya. Terus ukurannya besar, jantan ukurannya 350 kilo, betina 300 kilo, dia tipe lemak, tapi suburannya tinggi, maternitasnya yang baik dengan susu yang banyak, bangsa babi yang sudah berkurang dan jadi yang jenis ini juga sudah agak tidak terlalu banyak ya, jadi hampir punah. Oke, terus jenis babi selanjutnya adalah Berkshire. Dia mempunyai tubuh berwarna hitam dengan 6 titik putih ya. Jadi yang menjadi karakteristiknya itu dia dia memiliki 6 titik putih ya di bagian hidung, ekor, kaki, terus jadi ada 6 titik ya. Jadi kakinya 4, 5, 6, bagian ekor juga ada putih. Babi ini memiliki telinga tegak dan moncong pendek ya. Oke, terus dia juga dapat berproduksi dengan baik dan dalam fasilitas tertutup ya. Jadi ini yang menjadi ciri khas dari tipe Berkshire itu adanya 6 titik putih ya di bagian tubuhnya. Terus yang tipe Hampshire itu tadi mirip juga ya, yang mirip dengan tipe babi yang saddleback. Kita lihat ya, mempunyai ciri yaitu berwarna hitam dengan sabuk putih yang membentang dari satu kaki depan di bahu dan di bawah kaki depan lain. Mempunyai telinga yang tegak dan sangat populer karena memiliki banyak daging. Jadi yang jenis Hampshire ini dia masuk dalam kategori meat type ya. Oke, untuk yang tadi itu berapa jenis ternak babi ya dari berbagai negara ya. Terus untuk terkait dengan jenis atau bangsa ternak babi yang lokal yang ada di Indonesia ada babi Batak ya. Kalau dilihat agak seram ya. Jadi tinggi pundaknya 54 sampai 51 cm, panjangnya 71 sampai 95. Jadi kalau dilihat ini seperti di masih liar ya, banyak di hutan. Terus dulu bagian bahu dan leher agak tebal, rata-rata puting susunya agak 10 ya. Jadi kalau semakin banyak puting susu, semakin banyak jumlah anak lahiran ya. Oke. Terus yang babi Bali, jadi ada babi Batak, babi yang berasal di daerah Kalimantan ya. Terus yang babi Bali yang berasal dari Bali, warna kulitnya mayoritas hitam, perut buncit, postur tubuhnya pendek dan kecil, kepala pendek sekitar 24 sampai 28 cm, warnanya hitam dan bulunya agak kasar. Jadi kalau babi Bali ya mirip-mirip lah dengan babi Batak ya. Jadi babi-babi lokal kita itu rata-rata berwarna hitam ya. Berbeda halnya yang jenis bangsa-bangsa babi yang dari Eropa yang memang secara penampilannya yang memang lebih gemuk ya, jadi makanya biasa dia masuk dalam kategori type ya. Oke. Terus puting susunya yang menjadi ciri khas dari sapi Bali itu dia puting susunya 12 sampai 14 buah ya. Jadi kalau semakin banyak jumlah puting susu pasti jumlah anak perkelahiran adalah 12 ekor. Jadi jenis ternak babi Bali ini merupakan kategori ternak yang memiliki banyak anak ya, usia lebih banyak. Oke, terus yang kalau di daerah Sulawesi ya ini ya babi tanah toraja ya. Jadi dia warnanya lebih hitam, terus tinggi pundaknya 45 sampai 71 cm, warna hitam putih, ada yang hitam. Jadi ada yang warnanya hitam, ada yang berwarna putih, dan ada yang hitam semua ya.
Jadi kalau mau dilihat ya dari babi-babi lokal yang ada di Indonesia itu rata-rata ukurannya lebih kecil ya dibandingkan dengan babi yang ada di daerah Eropa. Ya. Terus rata-rata berwarna hitam ya. Oke. Sebenarnya masih ada lagi yang babi yang satu ya, babi dari Nias. Jadi yang babi lokal yang ada di Indonesia itu adalah babi Batak, babi Bali, babi Nias, dan babi Tanah Toraja ya, yang tersebar di Indonesia. Tapi pada umumnya ada juga yang hasil pensilangan dengan babi Eropa dan dengan babi lokal ya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ternak babi? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lihat yang saya share dulu ya. Ibu cek dulu ya. Cuma 29 yang hadir dari 42 orang. Kita share. Agustinus ada nggak masuk di sini? Agustinus? Hadir Ibu. Iya Ibu ada. Kok belum ter-save ya? Ya. Aldi Seprianus? Hadir Ibu. Belum absen? Kalau masuk perkuliahan absen dulu. Irfan Abnedi Nahak? Irfan? Hadir Ibu. Absen ya. Lucia Marcelina? Hadir Bu, hadir Bu. Terus Marcelina? Ada Ibu. Terus Ronald? Hadir Ibu. Yohanes? Yohanes ada? Nggak ada? Gabriela Ina Lamaduelu ada? Gabriela? Oke, yang presensinya ini adik-adik bisa presensi kembali dari jam 8 sampai jam 12 malam ya. Terus Adriani Elvin Owa ada? Adriani? Dwi Fernanda Doa? Hadir Ibu. Terus Fitriana Pengosam? Hadir Ibu. Hadir Ibu. Belum presensi memang ada? Maria? Sudah tadi Ibu. Oh, sudah ya. Yang belum terakhir. Maria Angelina? Hadir Ibu, hadir Bu. Maria Cynthia? Maria Cynthia? Nggak ada ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu sapu. Sudah. ya kenapa? Kenapa, Dek? Ini Ibu, sapunya tadi sudah diklik present di ini, di e-learning. Oh, sudah ya. Oke. Nanti di yang belum isi presensinya adik-adik tulis sendiri ya. Kalau memang belum ini ya, belum terklik. Oke. Kalau tidak Ya, ada Ibu. yang ditanyakan untuk materi selanjutnya minggu depan ya. Nanti tetapi untuk materi yang minggu
9, 10, 11 ada tugas buat adik ya. Tapi nanti adik-adik lihatnya di e-learning ya. Jadi minimal dalam minggu ke-9 sampai minggu ke-16 itu ada 2 kali tugas ya. Minimal. Ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri perkuliahan hari ini. Sampai berjumpa minggu depan ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan untuk dapat berjumpa lagi ya untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih banyak adik-adik atas partisipasi adik-adik. Saya akhiri perkuliahan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima Selamat kasih. pagi, Bu.